Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maliki dengan NIM 2011110045 kelas 4 AKIB. Di sini saya akan mereview materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Ada kaidah fikih umum, 2 ada kaidah fikih khusus, dan ketiga ada kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Ya baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang kaidah fikih umum. Al-am secara etimologi berarti merata, yang umum, sedangkan secara terminologi atau istilah ialah pendapat Muhammad Adib Saleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang menciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Beberapa kaidah umum atau kaidah kuliah yaitu 1. Al-ijtihadu al-yanqidu bil ijtihadi, ijtihad yang lalu tidak batal oleh ijtihad yang kemudian. Yang kedua, at-tabi'u taba'a, pengikut itu hukumnya mengikuti. Dan yang ketiga, at-tabi'u alla yufradu bil hukmi, pengikut tidak mandiri dalam hukum. Yang kedua yaitu kaidah fikih khusus. A. Kaidah khusus di bidang ibadah maddah. Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu abada yu'abidu ibadatan, yang artinya melayani, patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologis ialah sebutan yang cukup seluruh yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kaidah-kaidah yang menyangkut terkait dalam bidang ibadah maddah cukup banyak. Di sini penulis hanya menyebutkan sebagian kaidah-kaidah tersebut. Di antaranya ialah al aslu fi ibadati tauqifi wal tiba'a, hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Adapun kaidah yang kedua yaitu al-isaru fi qurbi makruhu wa fi ghairi ha mahbub, yaitu mengutamakan orang lain daripada urusan ibadah adalah makruh, dan pada urusan selain ibadah ialah disenangi. Adapun kaidah yang ketiga yaitu al aslu fil ibadati batlanu hatta yaqauma dalilun alal mar'i, hukum asal dalam ibadah mahdah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya. B. Kaidah khusus di bidang ahwal sasiyah. Kaidah yang khusus di bidang ahwal sasiyah atau hukum keluarga menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis pada masalah-masalah keluarga sangat besar. Adapun kaidah-kaidahnya yaitu yang ke-1 ialah al-asru fil bata'i tahrimu, hukum asal pada masalah seks adalah haram. Adapun kaidah yang kedua ialah kullu udwin harrama nadhari ilaihi harrama masahu bi tariqil ula, yang artinya setiap anggota tubuh yang haram dilihat maka lebih haram pula untuk dirabanya. Adapun kaidah yang ketiga yaitu li yujawi zu muslimi kafirah, yang artinya ialah wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir. C. Kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah.
Secara etimologi, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalatan yang bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Secara terminologis ialah muamalah mempunyai dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, muamalah berarti aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi atau pergaulan sosial. Adapun kaidah-kaidahnya ialah yang pertama, al aslu fil muamalatil ibahati illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, al-batilu la yuqbalu li zizati. Akad yang batal tidak menjadi sah karena diperbolehkan. Adapun yang tiga, al-izzatu al-hiqatu kalwin kalati sabiqatin. Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Kaidah-kaidah khusus di bidang jinayah. Fikih jinayah adalah hukum Islam membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatan. Dalam fikih jinayah dibicarakan pula dalam upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan, disertai dengan teori-teori dengan hukuman. Adapun kaidah-kaidahnya ialah la qisasu bil illa bi kasoif. Tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Kaidah-kaidah khusus di bidang siasah. Seperti kita ketahui bahwa fikih siasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila dirinci, fikih siasah meliputi hukum-hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Kaidah-kaidah khusus di bidang qada. Lembaga peradilan pada zaman Umar bin Khattab dibagi menjadi peradilan perdata dan diangkat petugas khusus yang bertugas menyelesaikan persengketaan di bidang perdata. Sedangkan di bidang pidana masih tetap dipegang oleh khalifah dan para penguasa di daerah itu, gubernur untuk wilayah-wilayah yang di bawah kekuasaannya. Adapun kaidahnya ialah tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputus dengan keputusan yang tetap. Sekarang materi ketiga, kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Pengertian fikih prioritas ialah diterjemahkan dari istilah bahasa Arab fikih al-auliyat. Secara etimologis, istilah ini merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu al-firdan dan al-aulawiyat. Kata fikih secara etimologis berarti pemahaman atau ilmu, sedangkan secara terminologi ialah hukum Islam konvensional, lebih diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan hukum-hukum syariah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Dalam perkembangan dewasa ini, istilah fikih oleh ahli-ahli hukum Islam kontemporer cenderung diterjemahkan menurut terminologinya, sebuah pengetahuan, pemahaman. Adapun kaidahnya yang pertama ialah mempertimbangkan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan
yang disyariahkan. 2. Memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, madarat, dan kejahatan yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan. Apabila dua hal yang bertentangan ini bertemu satu sama lain. Ya, mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.